Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Oke, welcome back to my channel di Rizko Rich ya. Channelnya Rizko Siwata. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau berbincang-bincang tentang suatu produk ya, produk yang lagi dibutuhkan di masa pandemi dan di new normal ya. Apa itu? Setelah yang satu itu. Teman-teman ya, jadi dimana kita sudah menjalani atau melakukan di kehidupan new normal di beberapa minggu ini ya, dimana mungkin kehidupan kita di tahun 2019 ya sama di tahun 2020 ini sudah berbeda banget. Kenapa? Ya mungkin kita kalau sedang beraktivitas di luar nggak menggunakan masker itu rasanya beda banget ya. Bahkan aku kemarin ketemu teman dia pakai masker, saya nggak kenal lagi gitu ya, karena separuh muka sudah tertutup ya kan. Itu merupakan suatu pengalaman kita menghadapi di kehidupan new normal, tatanan hidup baru ya. Tetapi walaupun kita melakukan atau menjalankan new normal, itu kita tetap akan melaksanakan yang protokol dari pemerintahan kita ya. Dimana kita harus cuci tangan, harus jaga jarak, harus pakai masker gitu ya. Jadi menurut saya ada dua faktor yang perlu kita jaga di dalam dalam menjalani new normal. Kenapa? Ada, yaitu yang pertama faktor eksternal sama internal. Dari eksternal tadi seperti mungkin cuci tangan di air yang mengalir, pakai sabun. Terus dia harus jaga jarak, olahraga, terus pakai masker, beraktivitas di luar rumah, ya kan? Kalau dari dalam tubuh kita ya harus konsumsi suplemen, terus mungkin makanan bergizi, ya kan? Makanan bergizi, ya. Jadi ini harus di antara eksternal sama internal ini harus saling didukung menurut saya. Ya percuma kita di luarnya kita sudah bagus, tapi faktor dari dalam kita nggak bagus juga gitu ya, karena virus masuk itu bukan dari luar, dia langsung masuk ke dalam tubuh kita. Maka kalau sudah tercapai udah bagus semua, ibaratnya virus masuk, imun kita gede ya. Jadi gimana virus masuk ya, si imun kita masih kuat gitu ya. Dibandingkan si virus lebih gede, imun kita lemah ya, kita akan drop gitu ya. Ini bukan cuma di virus COVID-19 ya, virus-virus lain juga gitu ya. Oke, apa sih produknya? Ya, produknya itu vitamin C Purwesi ya. Jadi kita akan bahas dulu nih, vitamin C ini apa, manfaatnya apa, ya keunggulan dari produk ini apa ya. Kita akan bahas satu persatu. Kita mengenal apa itu produknya, lebih baik dulu kita membahas apa itu vitamin C, apa manfaatnya, apa kegunaannya ya, apa dampaknya jika kekurangan vitamin C. Oke ya teman-teman ya. Jadi apa sih vitamin C itu ya? Jadi vitamin C itu merupakan vitamin yang larut dalam air ya. Vitamin yang larut dalam air. Terus yang kedua, vitamin C itu apa sih? Vitamin C itu merupakan jika vitamin C ini mudah teroksidasi jika terkena panas teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman beli buah di pinggir jalan ya, dimana
pinggir jalan ini berbagai macam apa ya, ya mungkin dari radikal bebas ya, ya dari cuaca panas di luar ya. Jadi mungkin buah atau struktur vitamin yang ada di dalam buah jeruk tersebut yaitu mungkin cepat rusak karena terkena panas cuaca polusi tinggi di luar sana ya. Jadi kalau misalnya mau beli buah ya yang lihatlah kondisi dari si penjual tersebut, apa bagus atau bersih gitu ya. Oke, terus yang ketiga, vitamin C itu antioksidan. Antioksidan itu ya menangkal ya seperti radikal bebas gitu ya. Oke, terus yang keempat ya vitamin C itu merupakan nama lain dari asam ascorbat ya. Jadi sifatnya vitamin C itu asam memang ya. Jadi sangat banyak orang takut minum vitamin C ya karena berdampak ke lambungnya ya. Bagi yang mungkin yang punya penyakit MAH gitu ya, dia takut minum vitamin C terlalu banyak. Oke, yang kelima mungkin banyak ditemukan pada buah-buahan dan sayur ya. Mungkin seperti yang kita ketahui ya di jeruk gitu ya. Terus ya mungkin di sayur-sayuran mungkin seperti di brokoli, ya di buah kiwi, dan di buah pepaya ya dan lain sebagainya ya. Jadi vitamin C itu banyak kita temukan di kehidupan sehari-hari kita. Oke teman-teman ya. Jadi yang kedua mungkin itulah pengertian vitamin C. Terus yang kedua manfaat dari vitamin C ya. Manfaat dari vitamin C ini apa? Yang pertama sebagai imun booster ya. Imun booster buat tubuh kita. Terus yang kedua ya antioksidan ya. Dan mungkin sebagai penangkal virus misalnya seperti flu ya, Terus yang ketiga vitamin C ini bisa membantu meningkatkan metabolisme energi ya, dan pengatur hormon stres dan kolagen. Teman-teman, jadi mungkin teman-teman banyak kerjaan nih ya dari atasan ya, harus sampai lembur ya, harus sampai ya pokoknya pulang dari kantor ya bawa tugas. Itu mungkin kita akan stres tinggi apalagi di tanggal 2 ya. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Tapi di sini vitamin C bisa mengurangi rasa stres Anda karena dia bisa menumbuhkan hormon stres ya, Jadi kita bisa mengurangi rasa stres kita gitu ya. Terus yang keempat ya bisa menurunkan LDL ya, lemak dalam darah ya, LDL. Terus yang kelima membantu percepatan penyembuhan luka teman-teman ya. Jadi mungkin kalau teman-teman punya luka tapi lama sembuh, nah itu salah satu penyebab kekurangan vitamin C. Nah, terus yang keenam merangsang regenerasi saraf ya. Mungkin saraf-saraf kita sudah mulai ada yang sudah tua, dia akan lebih cepat digantikan gitu ya. Vitamin C ini sangat membantu banget untuk masalah di regenerasi sel saraf ya. Terus yang ketujuh ya mencegah sariawan. Nah, mungkin teman-teman yang sering sariawan, yang gusi berdarah ya, pas kita gosok gigi ya, nah itu ada darah ya, itu salah satu penyebabnya kekurangan vitamin C. Dan yang terakhir yang mungkin sering Anda mengalami rambut rontok, nah itu vitamin C bisa mengurangi ya, atau bermanfaat untuk masalah itu. Oke teman-teman, terus yang ketiga, kebutuhan vitamin C di berbagai jenjang usia kita ya, kebutuhannya berapa gitu ya. Jadi gini, kebutuhan vitamin C itu ya buat anak-anak ya yang berumur 1 sampai 13 tahun nih ya, itu membutuhkan yang namanya vitamin C di dalam kehidupan sehari-hari, di mana satu hari itu merupakan 24 jam ya. Anak-anak membutuhkan
volume ya, volume lah pokoknya ya, atau jumlah vitamin C itu sebanyak 50 mg. Wow ya. Karena kenapa? Karena vitamin C ini sangat dibutuhkan di dalam 300 metabolisme tubuh kita ya. Itu buat anak-anak. Terus yang kedua buat remaja ya, yang mungkin dari berumur 13 tahun sampai dengan 18 tahun. Itu membutuhkan ya jumlah vitamin C itu sebanyak 75 mg. 75 mg itu dibutuhkan setiap hari ya. Karena kenapa tadi? Karena sebanyak 300 metabolisme dalam tubuh kita itu membutuhkan vitamin C sehari ya 24 jam. Maka dari itu saran kalau kita mau konsumsi vitamin C itu dibaiknya di pagi hari. Kenapa? Karena kita full aktivitas untuk di malam sampai malam harinya. Oke, terus yang ketiga ini buat orang dewasa ya. Orang dewasa ini membutuhkan vitamin C lebih gede lagi. Nah, lebih gede berapa? 95 mg ya. 95 mg itu sangat dibutuhkan tubuh ya, vitamin C-nya setiap hari. Terus buat ibu hamil bisa nggak mengkonsumsi vitamin C? Bisa dong, ya kan? Nah, dia membutuhkan 85 mg per hari per 24 jam ya. Untuk ibu menyusui, nah ini lebih gede lagi. Kenapa? Karena si bayi juga butuh asupan vitamin C. Nah, jadi seorang ibu menyusui dia lebih membutuhkan lebih gede vitamin C. Kenapa? Ya, karena si bayi tadi ya, dia membutuhkan dengan jumlah 120 mg vitamin C per hari ya. Jadi saran buat teman-teman, kalau konsumsi vitamin C itu bagusnya di pagi hari setelah sarapan pagi ya. Jadi kita untuk melakukan aktivitas 24 jam pun kita mungkin imun kita masih tetap kuat ya, karena dia pendukungnya sebagai imun booster buat tubuh kita. Tapi gini, itu untuk standarnya ya, untuk standar. Tapi vitamin C ini juga bisa sangat dibutuhkan lebih bagi Anda. Bagi Anda mungkin bagi Anda seorang perokok. Nah, jadi vitamin C ini dibutuhkan bagi Anda lebih dibutuhkan buat Anda seorang perokok. Mungkin tadi 90 ya, tambahin 120 nggak apa-apa, tapi ini khusus bagi Anda seorang perokok. Terus yang kedua, bagi Anda seorang yang memiliki stres tinggi, nah, vitamin C itu dibutuhkan lebih. Ya mungkin satu hari Anda konsumsi satu kapsul ya. Mungkin nanti bagi perokok Anda bisa konsumsi 2, mungkin nanti di pagi hari sama di malam hari ya, setelah makan malam ya. Jadi itu nggak apa-apa. Terus yang ketiga, bagi Anda yang memiliki pola makan buruk ya, pola makan buruk ini gimana? Nggak tahu waktu gitu ya, nggak tahu waktu. Mungkin waktunya sarapan, orangnya masih tidur. Terus itu dia buru-buru berangkat kerja kantor mau ngapain akhirnya lupa sarapan ya, dan akhirnya makan sembarangan. Yaitu memiliki pola makan nggak teratur seperti itu ya. Dia juga membutuhkan lebih vitamin C. Terus yang keempat, mungkin bagi Anda yang senang nih Starbucks ya, atau mungkin nongkrong ya, sering ngopi gitu ya, pokoknya tinggi kafein lah ya. Dia selalu mengkonsumsi tinggi kafein atau kopi ya. Ini juga Anda membutuhkan vitamin C lebih ya. Terus yang kelima, bagi Anda mungkin seorang pekerja di lapangan nih ya, bekerja di lapangan yang terpapar polusi tinggi ya. Buat teman-teman ini Anda membutuhkan atau mengkonsumsi lebih vitamin C itu lebih bagus ya. Terus bagi Anda yang sedang infeksi atau sakit, atau mungkin Anda sedang demam atau flu ya, jadi vitamin C bagi Anda konsumsi lebih itu bagus banget. Terus yang terakhir, mungkin yang kurang istirahat ya. Tadi mungkin Anda ada tugas dari bos, dari atasan, Anda harus kerjakan di rumah dan Anda lembur ya, lembur sampai
kurang istirahat. Nah, itu Anda membutuhkan vitamin C lebih banyak, itu bagus banget buat ketahanan tubuh kita ya teman-teman ya. Jadi itulah kebutuhan vitamin C yang lebih jika Anda mengalami seperti yang saya baru katakan ya. Oke, apa sih jadi gini, saya juga akan menjelaskan keunggulan vitamin C ini dibandingkan vitamin C yang lain-lainnya. Jadi gini teman-teman, vitamin C itu sudah ada 4 generasi. Ya. Jadi yang pertama itu dia bernama asam askorbat ya. Asam askorbat ini gimana? Asam askorbatnya dia mungkin sudah berbentuk bulat ya, kalau sudah berbentuk bulat. Nah, mungkin saya itu senang kalau dikasih vitamin C. Kenapa dia enak gitu ya? Oke. Terus yang kedua, di generasi kedua itu ada yang namanya garam askorbat. Garam askorbatnya sudah berbentuk kapsul ya, itu. Nah, terus yang ketiga ada yang namanya estersi. Dimana estersi ini sudah berbentuk lonjong ya, Dan yang terakhir ada vitamin ya, ini merupakan vitamin C generasi terbaru dan merupakan generasi keempat ya, yaitu Pitayang Purwesi plus zinc ya. Jadi di mana vitamin ini sudah ada plusnya ya, ada plus zincnya ya, seng ya, dimana itu bagus juga untuk ketahanan tubuh kita. Jadi ini merupakan vitamin C terbaru dan aman bagi lambung ya. Kenapa aman bagi lambung? Akan kita bahas ya. Jadi gini, perbedaan sih, kenapa sih harus saya milih Purwesi yang terbaru ini dibandingkan vitamin C yang dari 1, 2, 3 ya. Jadi menurut perbandingannya gini teman-teman, kalau dia vitamin C ini reaksi iritasi buat lambung ya, mungkin vitamin C yang generasi pertama asam askorbat tadi dia sangat kuat teman-teman, sangat kuat. Jadi larutnya itu sampai lambung, atau sebelum lambung dia sudah, atau pas di lambung kita konsumsi nih, masuk ke sebuah lambung, di dalam lambung dia sudah hancur. Maka dari itu buat teman-teman mungkin yang mempunyai penyakit MA, itu asam lambung Anda akan cepat naik gitu ya. Terus yang kedua juga di garam askorbat ini kurang aman juga teman-teman, sama larutnya itu di lambung juga. Estersi generasi ketiga ini memang ya aman sih, tapi masih kurang ya, Nah tapi yang terakhir ini, generasi terakhir ini, Purwesi plus zinc ini, dia sudah aman buat lambung. Kenapa? Karena dia itu larutnya bukan di lambung lagi. Jadi kita konsumsi masuk ke usus ya, ke lambung, dalam lambung, terus dia masih bertahan, dia nggak sampai larut di lambung, dia masih bertahan sampai ke usus 12 jari. Jadi pas di lambung itu aman teman-teman ya. Jadi jika teman-teman yang mungkin mempunyai penyakit MA ya, itu nggak khawatir, karena vitamin C Purwesi ini ya, plus zinc ini merupakan aman bagi lambung ya, karena ini sangat dipikirkan oleh yang membuat vitamin C ini. Oke teman-teman ya, jadi itulah perbedaannya di reaksi iritasi buat lambung. Nah terus yang kedua, bertahannya dalam darah ya, bertahan dalam darah. Nah kalau dia vitamin yang namanya asam askorbat, vitamin C generasi pertama, dia cuma bertahan kurang lebih 6 jam aja, 6 jam dalam tubuh kita, dalam darah kita. Yang kedua itu garam askorbat, sama kurang 6 jam juga. Terus yang estersi, nah estersi ini sudah semakin meningkat di generasi ketiga ini, dimana vitaminnya itu sudah bertahan dalam darah itu 12 jam ya, 12 jam. Nah untuk yang terakhir, vitamin Purwesi ini dia bertahan 24 jam. Maka dari itu saya sarankan tadi
dikonsumsi di pagi hari ya, setelah sarapan pagi. Nah, ini bagus banget buat teman-teman yang mungkin full aktivitas di satu hari. Ini bagus banget karena dia bertahannya itu 24 jam teman-teman ya. Jadi misalnya Anda konsumsi pagi hari sampai malam hari masih bertahan sampai Anda masih beristirahat ya. Oke. Tingkat penyerapan ya, perbedaannya apa sih antara generasi pertama kedua sampai keempat ya? Tingkat penyerapannya, kalau yang generasi pertama asam askorbat dia kurang atau kurang larut dalam air gitu ya. Garam askorbatnya juga ya dia sudah mulai bagus ya, tapi ya cukup lah, masih cukup larut dalam air. Terus yang ekstersi dia baik, sangat baik ya, hanya larut di dalam air. Nah, yang ini vitamin purwesi ini, glycin ini, dia sangat baik larut dalam air dan lemak. Nah, itu perbedaannya ya. Jadi baik dia larut dalam lemak maupun dalam air. Oke. Terus yang terakhir mungkin perbedaannya efektivitas fungsinya ya. Jadi asam askorbat itu ya cukup lah ya, standarnya masih cukup buat tubuh kita. Terus yang kedua juga cukup, vitamin ekstersi juga baik banget, tapi yang purwesi ini sangat baik ya. Jadi teman-teman, ini bagus untuk dikonsumsi setiap hari, apalagi di keadaan new normal ya. Oke, kita harus menjaga dari dalam juga ya, dari dalam tubuh kita. Oke, itu yang paling penting. Nah, itulah keunggulan vitamin C purwesi ya, plus zinc. Oke ya, kayak gini. Jadi gini teman-teman, apa sih kelebihan yang lain gitu ya? Mungkin ada pertanyaan seperti itu, kelebihan yang lain. Jadi vitamin C purwesi ini ya, vitamin C purwesi ini satu tablet vitamin purwesi ini itu setara dengan Anda mengkonsumsi 2,5 buah biji jambu merah. Nah, jadi misalnya kalau teman-teman pengen makan yang vitamin C yang bagus itu, misalnya Anda mau konsumsi aja, itu Anda harus mengkonsumsi 2,5, berarti dua setengah ya, 2,5 lah ya, 2,5 biji jambu merah. Jadi itu harus Anda konsumsi setiap hari ya. Tapi permasalahannya apa? Tadi vitamin C itu mudah teroksidasi jika terkena panas. Nah, makanya kalau Anda membeli buah-buahan ya di tempat yang dingin aja, yang bagus tempatnya gitu ya. Terus yang kedua, satu tablet vitamin purwesi itu setara dengan Anda mengkonsumsi 2,5 buah pepaya ya. Tuh, jadi kalau kita makan untuk vitamin C yang bagus dalam tubuh kita, kalau kita konsumsi dua bahkan satu aja ya, mungkin buah pepaya kita sudah kenyang banget ya, sudah kewalahan kita makannya ya. Jadi kita dipersimpel dengan vitamin purwesi ini ya. Oke. Satu tablet vitamin purwesi itu setara juga dengan 5 buah kiwi ya. Buah kiwi teman-teman ya, pasti Anda tahu lah apa itu buah kiwi. Atau satu tablet vitamin purwesi ini itu setara dengan 14 buah jeruk manis. 14 buah jeruk manis ya. Wow. Kalau kita beli mungkin di pasaran buah jeruk 14 buah itu mungkin 14 buah jeruk manis itu mungkin udah setara dengan 2 kiloan ya, hampir 2 kilo mungkin ya. Itu kita harus konsumsi setiap hari ya. Wow. Atau setara juga dengan 5
500 gram sayuran ya, itu brokoli ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang nggak sempat masak, nggak sempat ke pasar, ya udah simple aja pakai pitayam Purwesi. Lebih simple, lebih ya mempersimpel waktu kita lah ya, nggak kena panas, nggak teroksidasi gitu ya, nggak capek-capek ngupas ya. Kita tinggal sibuk kerja, konsumsi, setelah sarapan pagi udah kita imun poster kita akan selalu semangat ya, kan tentunya mengurangi rasa stres tadi. Oke, kelebihannya ya, kelebihan apa sih, keistimewaan dari pitayam Purwesi ini ya? Keistimewaannya apa dibandingkan dengan vitamin C yang lain? Oke, jadi yang pertama, Purwesi bekerja lebih cepat dan efektif di tingkat sel dibandingkan yang lain. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, 3 kali lebih efisien membantu penyembuhan luka ya. Terus yang ketiga, 2-5 kali lebih efisien dalam meningkatkan imun atau imun booster tadi ya. Terus yang keempat, diserap lebih tinggi untuk kekebalan tubuh dibandingkan vitamin ekstraksi ya. Kalau masalah harga teman-teman masih terjangkau ya, masih lebih mahal kita minum di Starbucks ya. Kenapa? Orang-orang negara maju itu 10% penghasilannya digunakan untuk suplemen buat tubuhnya ya. Buat apa kita kerja tapi sakit-sakitan ya? Lebih baik kita ya sisihkanlah 10% untuk suplemen buat tubuh kita. Gimana kalau kita sudah sehat, Anda kerja pun, mencari rezeki pun, itu Anda bisa lebih semangat terus daripada Anda mencari uang tapi sakit dan terus uangnya habis untuk berobat. Itu yang luar biasa. Nah, jadi lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Anda keluar 10% setelah Anda sakit, Anda keluar 100%. Jadi ibarat seperti teman-teman, saya kasih perumpamaan sedikit ya. Jika seorang monyet ya, mohon maaf ya, jika seorang monyet dikasih uang sama pisang, dia akan milih pisang. Kenapa? Karena monyet nggak tahu bahwa uang bisa membeli pisang banyak ya. Sama manusia mungkin dikasih pekerjaan dibandingkan suplemen kesehatan, dia lebih milih pekerjaan. Kenapa? Ya karena dia nggak tahu setelah ternyata suplemen ini sehat, Anda bisa bekerja lebih banyak daripada Anda nggak punya masukan apa-apa di dalam tubuh Anda paksa terus sehingga Anda sakit. Itu jangan sampai terjadi teman-teman ya. Oke. Nah, terus yang terakhir, kelebihannya atau keistimewaannya apa? Lebih cepat menurunkan LDL ya, lemak dalam darah teroksidasi dibandingkan vitamin C jenis lainnya ya. Oke teman-teman, jadi itulah produk yang saya konsumsi di masa pandemi, dan ini diproduksi di Amerika sana ya, di US sana ya, dan dikemas di Indonesia ya. Jadi ini kita ambil dari negara maju, dari negara yang sudah maju ya, dan kita kemas di Indonesia ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang mau tanya-tanya lebih, silakan hubungi nomor di bawah ini ya. Jadi atau Anda mau pasarkan, silakan, saya akan bantu dalam penyediaan produk ini. Oke, cukup sekian dulu. Salam hebat, luar biasa, dan salam sehat.